Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Kawan bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk bareng-bareng bikin aksesoris. Ana, dengan backsound Ana yang lagi nangis ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat bergabung teman-teman. Nah, apa yang akan kita bikin hari ini? Jadi ceritanya kemarin sebelum tutup toko kan kita bersih-bersih tuh ya. Terus ketemulah sama aksesoris-aksesoris yang sudah lama yang ternyata tidak dalam kondisi bagus. Tapi manik-maniknya tuh masih cakep tuh. Manik-maniknya masih cakep ya. Cuman kayak topi-topinya udah jelek banget. Kayaknya nggak cocok deh kalau dijual. Nih. Nah kalau misalnya mau dibuang kan sayang ya. Dibuang. Eman banget gitu loh. Nah jadi apa nih yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita ketemu sama aksesoris lama kita yang sudah nggak bagus tapi manik-maniknya masih cakep. Ya udah kita bongkar aja, dirangkai jadi aksesoris yang baru. Tapi ngebongkar juga ada triknya ya, supaya apa? Supaya memang bisa semua kepake. Nah yang pertama yang harus dilakukan adalah jadi waktu kita ketemu kemarin ya, ini bentuk yang belum dilap. Aduh bener-bener deh ya, debuannya nggak karu-karuan. Nah kalau misalnya teman-teman ketemu, pertama langkah yang bisa dilakukan adalah ambil dulu tisu basah. Iya, assalamualaikum, selamat pagi semua teman-teman, Mbak Susan, Mbak Saskia, Mbak Fitri. Nih ya, tisu basah ini kita lapkan di permukaannya. Nah, menggunakan tisu basah ini juga bisa jadi pertolongan pertama kalau kita belanja manik-manik di toko yang kayaknya tuh tokonya kayak udah lama gitu ya. Atau tokonya tuh kayak nggak terkelola dengan baik. Kadang-kadang di pasar-pasar itu kita suka nemu ya toko kayak gitu. Nah, jangan diremehkan guys. Biasanya toko-toko kayak gini itu justru banyak mengandung harta karun alias manik-manik yang cakep-cakep. Tapi karena dia berdebu, dia nggak kelihatan cakep. Jadi gimana dong? Kalau misalnya kita sudah tahu mau pergi ke hunting di pasar-pasar gitu ya. Kita bawa aja tisu basah di tas kita untuk ketika kita nanti belanja milih-milih itu kita lapkanlah tisu basahnya di permukaan manik-manik yang mau dibeli ya. Sehingga warna aslinya nanti akan terlihat antara yang belum dilap sama yang sudah dilap. Kadang-kadang sepintas kelihatannya warnanya coklat ya. Ketika kita sudah lap pakai tisu basah, ternyata ungu. Aduh zong banget gitu kan. Nah jadi ini bisa. Ini tadi tisunya putih ya, sekarang sudah mulai agak kecoklatan. Nah ini pertanda dia sudah menyerap banyak bagian. Tuh. Kalungnya sudah jadi lebih shiny lagi ya. Nah dari sini kita bisa lihat nih, oh berarti ini kondisinya masih bisa nih dirangkai ulang. Jadi kalau teman-teman nemu ini kita bongkar aja dulu. Ambil salah satu ya, mau warna apa nih, biru atau ungu deh ya. Ini cakep. Kita bongkar dulu warna ungunya. Kita pisahkan antara bagian yang masih bisa dibersihkan dengan bagian yang harus diikhlaskan. Atau dibuang ya guys ya. Caranya gimana, kita bongkar aja nih. Biasanya kayak gini ini string kabelnya masih dalam kondisi yang bagus ya. Nanti kita cek bareng-bareng. Nah jadi kalau ada pertanyaan Mbak, berubah warna nggak? Nih kalau yang ini ditaruh di meja panjang kita, ini dia memang akan berubah warna nih. Warnanya jadi lebih gelap ya, tapi bukan berkarat. Jadi debunya nempel yang udah debu tahunan gitu guys. Nah ini kita bongkar. Bongkarnya dari sini deh, nanti takutin. Terus kita pisahkan bagian yang masih bisa dipakai sama yang udah nggak bisa dipakai lagi. Saya turunin ya. Nah biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini.
Ini manik-maniknya kalau dicari lagi di zaman now biasanya udah nggak ada karena ini stok lama banget ya. Kayak udah 4 tahunan yang lalu gitu. Sehingga dia udah nggak bisa nemu deh yang model-model kayak gini. Ih, modelnya cakep-cakep banget. Terus kita kelompokkan berdasarkan warnanya dan dicek lagi mana yang masih bisa dicuci atau dibersihkan. Yang bisa dibersihkan biasanya manik-manik yang terbuat dari batu ya, atau kaca, kristal itu masih bisa dicuci. Tapi kalau misalnya kayak mutiara sintetis, itu sudah nggak bisa lagi diperbaiki. Jadi biasanya itu harus dibuang sih. Oke, ini semuanya dari kaca dan batu, jadi masih bisa dipakai. Terus bagian yang udah jelek-jelek ini kita taruh di wadah ya, nanti kita buang. Mbak, mungkin nggak sih ornamen-ornamen ini masih bisa dipakai lagi gitu ya? Sebenarnya masih bisa sih, cuma proses yang harus dilakukan lumayan banyak. Yang pertama, ini kalau teman-teman memang masih sayang ya sama topi-topiannya. Hai Ana. Yang pertama dicuci dulu. Biasanya pakai larutan cuka ya, direndam sampai nanti lapisan paling luarnya yang kotor itu terkelupas. Nanti biasanya warnanya juga akan lebih kusam ya. Jangan terlalu lama ngerendamnya. Terus setelah dia ditaruh di cuka, diangkat, cuci bersih pakai air. Ini untuk ngehilangin bau asamnya atau bau kecutnya itu ya. Terus habis gitu setelah dia kering, dijemur di panasan. Tapi kalau bisa sih jangan langsung kena matahari langsung sih. Pokoknya tambah rusak ya. Jadi kayak di bawah payung teduh. Loh, kok jadi lagu? Tapi maksudnya kayak di teras gitu. Ada sinar matahari cuman nggak terlalu terang ya. Terus habis gitu kalau dia sudah kering, teman-teman bisa kasih lapisan cat akrilik atau cat pilox gitu. Jadi kayak diwarnain ulang, bisa pilih warna tembaga atau warna gold ya sesuai selera. Nah, cuman ini proses ngecat itu tidak semudah itu bebe. Alias ini kan banyak lekukan-lekukannya ya, kayak ukir-ukirannya itu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak terlalu telaten ngewarnainnya, nanti akan ada bagian yang kayak belang ya. Sehingga sebaiknya sih teman-teman pada saat mewarnain itu juga meluangkan waktu ekstra ya, sebab benar-benar harus telaten banget gitu. Ini kan masih seuprit gini ya, bayangin kalau ada banyak ya lumayan juga. Nah, setelah manik-maniknya dibongkar, selanjutnya kita akan kelompokkan warna yang mana yang masih bisa dirangkai. Biasanya saya pakai alas kain warna putih ya, atau kalau yang punya beadboard bisa diletakkan di beadboardnya. Terus nggak usah bikin model yang rumit, bikin yang simple aja. Tujuannya supaya bahan ini cepat pergi ya, alias cepat terjual. Wah, ini ada pertanyaan banget, bagus banget. Assalamualaikum Mbak Lia Daru, selamat pagi Mbak Usi, Mbak Rani Crafting. Mbak Kiki, kemarin saya lihat Mbak Kiki nyuci juntayan beads, itu tujuannya buat apa ya Mbak gitu. Nah, jadi gini, kalau teman-teman belum pernah lihat bagaimana manik jombang dibuat atau manik kaca, jadi kan dia dibuat dari bahan kaca ya, kaca dilelehkan baru dibentuk gitu. Nah, kaca ini pada saat dilelehkan terus dibentuk jadi manik-manik. Nah, ketika dia udah jadi dan diangkat dari panas, itu kalau langsung diletakkan di lantai biasa aja dia bakalan cepet pecah. Nah, sehingga apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan biasanya diletakkannya di atas abu gosok atau pasir gitu ya. Abu gosok sih sebenarnya tuh kalau sepintas saya lihat. Nah, terus makanya kalau teman-teman beli manik kaca koleksi Kiki yang handmade, yang langsung dari pengrajin, itu masih sering kayak ada debu-debu putihnya gitu ya. Nah, debu-debu putih itu sebenarnya abu gosok dari hasil dia diangkat ketika manik-maniknya udah matang atau udah jadi.
Nah biasanya supaya debunya keluar itu sudah dicuci kayak berkali-kali pun debunya kadang masih ada di bagian dalam-dalamnya manik-manik. Nah sebaiknya sebelum diolah manik-maniknya misalnya teman-teman terima dari saya itu di rumah saya udah dicuci pun di pengrajin waktu mau berangkat juga udah dicuci, kadang-kadang masih ada putih-putihnya ya. Nah jadi lebih baik teman-teman manik-maniknya yang masih satu untai dicelupin di air tapi jangan dikasih sabun. Sebab kalau dikasih sabun nanti kan biasanya suka ada buih-buihnya gitu ya sabun ya. Kayak busanya. Nah busanya itu bisa menciptakan kayak gelombang atau apa ya. Di sini tuh kayak ada awan-awan putih gitu loh. Jadi malah jelek lagi. Nah di situ justru teman-teman nanti harus ngulang lagi. Bersihinnya pakai tisu basah. Tapi kalau dicuci sama sebentar ya Ana. Dicuci pakai air biasa atau air bersih aja, dia sekedar ngeluarin dari abu gosoknya itu. Nanti teman-teman cobain aja deh kalau terima manik-manik dari kita. Lihat di bagian tengahnya itu masih kadang-kadang masih ada putih-putihnya banget. Apalagi kalau maniknya gelap ya, kalau maniknya terang nggak terlalu kelihatan. Nah itu ya dari makanya suka ada tren di antara para crafter nyuci manik kaca gitu. Ini nih jemurannya crafter ya, sebabnya karena memang manik-maniknya ketika baru jadi ya suka ada abu-abunya. Semoga membantu ya Mbak Rani ya, dan bisa jadi lebih kayak piawai menggunakan manik-manik yang ada di rumah. Nah tadi kita sudah bongkar kalungnya. Selanjutnya kalau kita mau olah, saya sih nggak prefer dijadikan kalung lagi. Biasanya saya jadikan sesuatu yang lebih kecil, apakah itu bros, meniti, atau yang paling sering dibikin adalah gelang ya. Kenapa? Karena kalau lebih kecil otomatis kalau dijual harga jualnya jadi lebih murah dan lebih terjangkau. Terus biasanya saya akan pilih produk yang cepat muter atau lebih banyak laku di koleksi Kiki. Nah terus kadang-kadang kalau bikinnya produk yang lebih besar atau lebih panjang seperti kalung, otomatis kita harus cari bahan yang senada yang bisa di matchingin sama bahan tersebut, sehingga harus ekstra beli bahan lagi ya. Ya kadang-kadang manik-manik yang lama itu suka susah nemu pasangannya gitu, sehingga kalau kita jadikan yang lebih besar biasanya jadi lebih pusing milih manik-manik apa nih gitu. Nah jadi pagi ini saya akan ubah kalung yang tadi sudah lama jadi gelang-gelang yang lebih kecil aja. Kalau misalnya pun mau ditambahkan dengan bahan lain, saya akan pilih tambahkan batu yang warnanya senada ya. Selamat pagi Mbak Ria, Mbak Desi, Mbak Inge. Nah tinggal ketika kita rangkai, ini saya pakai paku eye pin biasa, dicek aja maniknya lubangnya besar atau kecil. Kalau lubangnya kecil dipasangin tanpa topi dia bisa langsung nempel. Tapi ketika lubangnya besar dia harus dikasih ekstra penutup di ujungnya supaya nggak lolos dari eye pin yang sudah ada. Nah waktu bikin ujungnya ini di loop lingkaran harus pakai tang yang puter ya. Supaya apa? Supaya loopnya hasilnya bulat rapih kecil gini. Halo. Iya ya, selamat bergabung. Waduh, Yangti juga hadir pagi ini. Live-nya ditonton ibu saya guys. Selamat pagi semuanya ya teman-teman. Mbak Dewi Istiadi, Mbak Andin, Mbak Eping. Aduh selamat bergabung semua. Nah kemudian dijajar-jajar gini. Susun ya. Ini seharusnya kalau misalnya maniknya lubangnya besar, ini bakalan saya sharing. Dikasih eye pin. Nah ini jenis manik yang lubangnya besar ya. Tuh, lubangnya kelihatan. Kalau kita langsung kasih eye pin dia akan lewat alias tidak bisa. Tuh dia nggak bisa dikasih manik-manik ya.
Tuh, dia lepas terus. Terus gimana kalau ketemu manik-manik yang jenisnya seperti ini? Kita akan kasih topi terlebih dahulu. Di topi ornamen yang kayak gini ditaruh di sini. Kasih ujungnya satu dan satu lagi di ujung yang lain. Tuh, jadi dia bisa nyangkut. Nah, oke, kelihatan ya. Pakai lagi tangnya. Ini kayaknya kebesaran nih topinya. Ini karena sisanya tinggal dikit banget ya. Kita harus ganti topinya sama yang lebih pipih. Supaya nggak makan panjang kawat terlalu banyak. Ini kita pakai yang lebih pipih. Supaya bisa ya. Ini gampang banget dan bisa dipraktekkan untuk berbagai jenis manik-manik. Dan sebenarnya kalau teman-teman mau padu padan warnanya jadi beberapa warna juga bisa sih. Nanti saya kasih tahu tipsnya ya. Ini pakai eye pin dia jadi bulat. Oke. Nah, apakah topi harus selalu diletakkan di depan dan di belakang? Tidak. Jadi ini misalnya saya kasih tahu sharing juga ke teman-teman. Satu di sini. Oke, ya. Oh nih. Ternyata kita live juga dari akun manik-manik. Terus kita share, kasih topi di tengah-tengah. Kok topinya di tengah? Tapi jadinya lucu loh. Ini bisa jadi sebuah alternatif lain buat teman-teman ya. Jadi dia diletakkannya di tengah kayak gini. Kan? Nggak harus selalu di tutupnya ya. Jadi nggak harus selalu di belakang sama depan. Nah, seperti ini guys. Oke. Ya. Bikin loop. Lingkaran di ujung kanan dan di ujung kiri. Ini manik apa mbak? Dijual nggak di koleksi Kiki? Dulu sih dijual. Tapi ya gitu deh. Sekarang udah nggak ada lagi ya manik bentuknya kubus lucu gini. Jadi emang harta karun banget. Nih saya tunjukkan ya. Ini versi ketika dia digabung 2 manik jadi kayak angka 8 gitu. Dan ini versi 1 manik aja. Tuh kan maniknya sama tapi tampak berbeda. Artinya kalau teman-teman punya 1 untai manik-manik seperti ini. Teman-teman bisa bikin variasinya jadi 2. Mau dipasang jadi 2 langsung atau sendirian kayak gini. Bisa dikasih topi di tengah, bisa dikasih topi di penutupnya. Itu sudah jadi 2 hal yang berbeda. Halo, selamat pagi Mbak Sani. Nah, pagi ini kita ngebongkar kalung lama yang sudah tidak layak jual untuk jadi aksesoris baru. Ini sayang ya, kayaknya mendingan ini dijadikan bros aja. Tapi ya nggak apa-apa deh, jadi kalung juga boleh lah. Jadi gelang ya. Nah, bikin ini jadi gelang. Nah, untuk nyusun manik-maniknya sendiri, saya biasanya sih nyusunnya nggak neko-neko, alias yang paling tengah saya pasang lebih besar, terus yang di pinggir saya kasih agak semakin kecil. Kenapa kok gitu? Karena yang di tengah biasanya akan diletakkan di bagian depan sini ya, jadi kayak jam tangan. Paling besar, agak sedang sampai nanti ditutupnya yang di sini dia relatif lebih kecil. Nah, yang menyenangkan sih di zaman now, gelang ini bisa berfungsi juga jadi konektor ya. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan tinggal kasih kait aja ujung kanan kirinya, dia nanti bisa berfungsi jadi 2 jenis. Buat yang pengen nanya boleh ya sambil bikin, karena sebenarnya teknik yang di sharing pagi ini tuh gampang banget. Cuman pasang eye pin, head pin buat loop. Nah, tinggal nanti gini ya. Ini kan dipotong pendek. Dia terus diulang-ulang aja langkahnya. Tinggal pinter-pinternya kita menentukan jenis manik yang dirangkai. Sebab kalau kita tidak punya sense
pilih-pilih bahan biasanya suka bingung mau pakai apa. Ini ya tadi yang kalung yang sudah lama itu sudah jadi taruh gini. Ya lumayan juga ya guys. Gimana kalau mau paduin sama warna yang lain nih. Misalnya ini ada satu di kanan, satu di kiri bisa dipasang. Oke kita kasih dua warna ya. Ini saya ingin. Nah, tuh maniknya lucu banget. Jadi dia kayak ada bolong-bolongnya gitu ya. Kayak lava stone. Cakep. Oke. Makasih Mbak. Iya nih brosnya kecil tapi langsung kelihatan ya. Kalau dipakai saya juga suka banget pakai bros ini. Karena kelihatan simple gitu. Ini dibuat loopnya, diputer. Gimana cara nyambungnya Mbak? Oh iya buat teman-teman yang masih baru pertama kali belajar ya, cara nyambungnya buka dikit aja. Kemudian sisipkan yang sudah berbentuk lingkaran. Dengan menggunakan tang yang sama kita tutup supaya tadi lubang dari loopnya yang masih kebuka dikit itu bisa ketutup rapat. Nah, sehingga dia tidak terlepas. Kalau mau dibikin panjang bisa Mbak Dia jadi kalung, tapi ini kita tadi ceritanya punya kalung yang udah lama. Kayak gini nih udah lama gitu, kita bongkar supaya manik-maniknya bisa dipakai dan jadi aksesoris yang baru supaya bisa terjual lagi. Jadi kalau ini kan toko koleksi Kiki libur lumayan lama ya, 1 minggu. Baru deh kita bisa bongkar-bongkarin atau bisa ngecek-ngecekin barang-barang yang pernah dibeli tapi nggak terjual-jual gitu. Nah biasanya dari situ kita lihat mana yang bisa dijadikan aksesoris yang baru, atau kalau misalnya udah bingung mau dijadiin apa sih, biasanya kita langsung dijadikan bonus aja ya. Halo selamat pagi Mbak Dwinda di Kudus. Wah Mbak Dwinda kemarin ikut kelas bikin bros ya. Sepertinya sekarang sudah semakin mahir bikin bros dan ditunggu aksesoris barunya yang lain. Jadi kalung yang tadi udah kayak jelek, udah busuk banget katanya. Ini bisa dijadikan gelang ya. Gak usah yang rumit-rumit. Nah, tekniknya pakai aja yang sederhana supaya lebih cepat bikinnya. Dan kalau bikinnya lebih cepat, jualnya juga insya Allah lebih cepat ya guys. Karena kan cepet jadi. Nah yang unik nanti adalah gelang ini karena pakai bahan-bahan baku yang udah lama, biasanya udah nggak bisa dibuat ulang. Jadi pada saat posting di Instagramnya atau di toko online-nya, teman-teman bisa kasih judul cuman ada satu, jadi one piece only gitu. Itu juga meningkatkan nilai ya, bikin orang tuh jadi kayak apa ya, maksudnya wah ini unik banget nih, nggak bakalan ada yang ngembarin gitu. Wah Mbak Dwinda langsung laku bros hasil bikin pagi-paginya. Selamat ya Mbak, semoga bisa jadi bisnis yang baru ya, dan bisa jadi tambahan uang belanja bulanan. Oke, habis dimasukkan ditutup lagi, kanan kiri ditutup. Mbak, panjang bikin gelang ini berapa senti? Ini 13 sih anak-anak ya. 16 sampai 18 cm tergantung dari diameter manik-maniknya. Semakin besar diameter manik-maniknya maka harus semakin panjang. Sebab kalau dia pendek biasanya nggak bisa ngikat ya. Nggak bisa ketemu kanan kiri. Terus karena kurang panjang kita akan tambahkan lagi manik-manik. Nah ini manik-manik yang sisa, ini kan maniknya bagus-bagus ya, unik-unik gitu. Biasanya nggak saya pakai semua sih yang bagus. Kenapa? Supaya dia itu kayak
ada, jadi gini, ketika satu gelang maniknya bagus-bagus, ini kan bahannya tadi satu kalung ya. Kalau dijadikan ke dalam satu gelang bagus-bagus semua manik-maniknya, boleh sih. Tapi kalau misalnya bisa dibagi jadi 3 manik-manik sambil digabungkan sama manik-manik yang sekarang stoknya ada banyak. Ini kan manik yang digalung tadi jadi manik yang rare ya, alias udah jarang banget nemu manik-manik kayak gini. Jangan dijadiin satu gitu. Kalau dibagi ke dalam 3, otomatis potensi gelang yang laku jadi ada 3 buah. Tapi kalau dijadikan di satu tempat berarti ya kemungkinan gelang yang akan terjual ya cuman satu itu aja gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya stok manik-manik lain di rumah untuk digabung-gabungin, ya dijadiin satu juga sebenarnya boleh aja sih, nggak masalah. Tapi kalau mau laku lebih banyak, nah itu digabung-gabungin aja sama manik lain. Jadi ini sebuah tips. Jadi kita masukkan warna yang agak terang dikit di sini. Dan nggak semuanya harus dikasih topi ya, karena ngasih topi ini kan berarti nambah biaya. Kalau kita mau mengurangi biaya ya berarti sebagian dikasih topi, sebagian yang lain enggak gitu. Mbak bisa nggak kalau misalnya kita nggak punya manik kaca banyak ditambahinnya sama misalnya bahan mutiara sintetis atau bahan akrilik, boleh. Disesuaikan aja sama stok teman-teman, tapi yang penting sih dicari kesesuaian desainnya ya. Maksudnya jangan sampai juga ketika di permak jadi baru terus ditambahin manik-manik yang lain warnanya jadi malah nggak kelihatan cantik gitu loh, terus akhirnya jadi susah terjual. Nah ini teman-teman ungu campur putih agak ungu. Gue nggak jelas sih warnanya, tapi ya boleh juga ya. Ini tinggal dikasih kaitan di ujung-ujungnya, nanti langsung bisa kejual deh. Ini pilih ring yang tebel ya, biar kelihatan pagi. Halo, assalamualaikum Mbak Wiwi. Selamat pagi juga Mbak Ira. Oh enggak Mbak, ini bikinnya gampang banget. Cuman buat mengisi waktu luang ya. Buat teman-teman yang lagi liburan di rumah punya stok lama yang kok nggak laku-laku guys. Lah kita bongkar aja supaya jadi aksesoris baru dan bisa dijual lagi. Ini kalau mau jadi gelang yang sisi satu dikasih ring supaya dia bisa adjustable, dibesar kecilin. Tapi kalau mau dijadiin konektor masker kanan kiri bisa dikasih ini ya, dikasih kaitan udang semua, kasih kaitan udang. Nah, oke. Ini banyak yang bikin gak fokus ya guys. Tadi kalau ikut pertama live malah ada Ana yang sibuk mengeluarkan berbagai aksi demo. Ini dipasang, kait udangnya dibuka dulu. Nah, teret, jadi gelang satu ya. Wow, ini agak kegedean sih. Biasanya kalau tangan saya kekar aja kegedean, otomatis tangan orang biasanya akan lebih kebesaran banget. Kayaknya ini harus saya ganti deh manik-maniknya. Karena dia nggak bisa, karena dia terlalu besar. Sebab kenapa jadi besar? Sebab kait udang yang saya pakai juga udah besar ya. Nah pada desain gelang yang ini saya pakai teknik di tengah besar, makin ke pinggir makin kecil. Terus di tengah beda sendiri, sisi kanan dan kirinya semuanya sama ya manik-maniknya. Karena tadi bongkaran dari kalung gitu, dan kalungnya yang sisi kanan sama kirinya biasanya manik-maniknya sama. Cuman karena ini kebesaran guys, jadi dibongkar supaya dia bisa kepake.
Kita cari manik-manik yang lebih kecil ya. Manik apakah itu? Kebetulan karena saya punya stok manik-manik yang segini, jadi kayak wow, ada banyak sekali pilihannya. Pakai apa ya? Ini juga lucu. Ya udah deh, pakai aja. Akan pakai manik bentuk donat. Dikasih topi, dikasih, lalu kita pasang. Nah, ini juga tips bongkar aksesoris lama yang nggak laku supaya bisa jadi baru lagi, bisa diterapkan ya selama liburan ini. Kan banyak toko-toko tutup. Padahal hasrat ingin bikin-bikin begitu membara, ya udah cari aja kalung-kalung kita yang lama, gelang-gelang yang lama, yang kayaknya kita nggak suka modelnya atau bahannya udah banyak yang tidak dalam kondisi bagus, dibongkar, diambil yang bagus-bagus, dibuang yang jelek. Iya Mbak De. Nah ini bisa untuk aksesoris. Iya sebenarnya manik-manik yang tadi saya tunjukin ke teman-teman itu awalnya punya segitu banyak karena kadang-kadang kalau kita ambil dari pengrajin ada yang pecah-pecah gitu ya dalam satu untaian. Nah itu akhirnya kita nggak jual, dibongkar aja lah, dipakai sendiri. Cuman biar kelihatan cantik dan mudah ngerjainnya, biasanya saya akan kelompokkan berdasarkan warna. Jadi ini sebenarnya dia nggak dari satu untai yang sama, cuma karena dia dalam warna-warna yang mirip, sehingga pas kerja lebih mudah, terus juga lebih cepat. Karena walaupun udah pakai lampu belajar, kadang-kadang kalau malam gitu suka salah lihat ya kalau dia tidak dikelompokkan dengan baik. Ini ya kayaknya lebih cocok, lebih pas. Atau kaitannya sih sebenarnya harus dikecilin bisa juga. Kita pasang satu di sini, satu di sini. Teret. Ini senang banget loh bikin kayak gini nih. Jadi saran saya adalah nggak usah bikin yang susah-susah ya. Tekniknya bikin yang gampang aja, lurus-lurus aja. Ini kadang malah lebih cepat terjual. Terus ini juga bisa jadi buat kalau lagi ikut bazar atau undangan kita punya stok. Wah ini ada pertanyaan dari Mbak Saskia ya. Mbak Kiki, kalau nyuci manik-manik bagusnya dikasih sabun atau cuma pakai air biasa? Tadi sebenarnya di awal ini sudah sempat saya sharing ke teman-teman. Jangan dikasih sabun. Kenapa? Kok nggak boleh dikasih sabun? Sebab sabun itu kan kalau dikucek-kucek muncul buih-buihnya gitu ya Mbak Saskia ya. Nah buih-buihnya ketika maniknya direndam terus diangkat dan buihnya itu tidak benar-benar terelap dengan baik di permukaan manik-manik, biasanya nanti akan ada kayak awan-awan kecil gitu loh Mbak. Yaitu buih yang keringnya ya, sehingga jadi nggak bagus. Maksudnya pada saat banyak manik-maniknya nggak akan kelihatan sih, tapi pada saat jadi gelang gini kita akan ngeliatin dengan detail, aduh kok jadi gini ya, akhirnya kita harus ekstra ngelapin lagi satu per satu. Nah ini yang akan bikin makan waktu lebih lama. Jadi saran saya cucinya pakai air aja, nggak usah dikasih sabun. Terus airnya juga kalau bisa sih jadi kan mungkin kalau dia dalam kondisi kotor banget ya, kalau baru dari pengrajin walaupun udah dicuci sama mereka itu abu gosoknya atau putih-putihnya masih cukup banyak. Jadi biasanya saya cuci 2 kali gitu. Rendaman pertama, habis diangkat, halo Ana. Terus habis gitu dimasukkan lagi di air berikutnya. Atau bisa juga pakai air yang mengalir, tapi kalau pakai air yang mengalir ini makan airnya jadi banyak ya. Jadinya sayang.
Terus ini ada pertanyaan menarik dari Mbak Ruli. Mbak kasih, iya no, ada Mbak gimana ya tips padu padan warna? Yang paling gampang ini kalau misalnya warnanya dalam satu nada yang sama, kuncinya adalah begini teman-teman. Warna yang mirip itu harus muncul minimum 2 kali. Jadi ya, iya sayang. Iya bentar ya. Jadi misalnya kayak gini ya, ini warna yang ini mirip sama yang ini, dia muncul 2 kali. Satu di sini, satu di sini. Kalau misalnya pun urutannya nggak kanan kiri, boleh diselang beberapa warna dia munculkan. Sama kayak misalnya di bros, kalau teman-teman lihat bros mutiara air tawar saya, walaupun dia kelihatannya putih semuanya, tapi sebenarnya itu ada mutiaranya yang agak krem, agak keunguan, agak pink, itu dia muncul beberapa kali di titik-titik yang berbeda, sehingga semburan manik-maniknya itu kelihatan lebih merata. Kita praktekin ya. Kali ini kita akan bikin pakai warna pink, yang ternyata pink itu gradasinya ada macam-macam banget. Jadi tampak pink, agak pink, mirip pink, seperti pink. Kita ambil dari manik-manik di sini ya. Oke, ini pink yang lebih muda. Masukkan di airnya. Main apa itu? Saya kasih topi. Saya lipat. Nah, nggak semua manik-manik tapi bisa dicuci ya Mbak. Beberapa manik yang pakai pelapis seperti mutiara shell, mutiara sintetis itu nggak bisa dicuci. Kalau dicuci potensi dia ngelupas warna di permukaannya lebih besar, sehingga malah ngerusak manik-maniknya. Jadi gimana kalau manik-maniknya udah rusak? Kalau terkelupasnya sedikit aja, lebih baik supaya maniknya nggak kegores lebih banyak gitu ya, dibubuhin sama kutek bening. Jadi kalau bisa teman-teman beli kutek bening itu yang agak bagus, agak mahal maksudnya. Kok gitu banget sih Mbak, bukannya kutek bening sama aja? Iya sih sebenarnya isi kuteknya mungkin sama aja, tapi kuasnya itu akan berbeda antara yang mahal sama yang agak murah. Nah kalau kuas dari kutek yang mahal biasanya dia lebih halus dan gak berpotensi kayak jerawut-jerawut. Tapi kalau yang lebih murah biasanya kuteknya kuasnya lebih kaku, sehingga pada saat diaplikasikan kalau kita nggak pintar ya, mungkin karena saya nggak biasa kutekan juga, itu kayak ada garis-garis ininya loh. Kayak ada garis-garis catnya gitu ya, jadinya agak-agak ribet. Ini ada dari Mbak Abida Hijab Mbak. Kalau ngeliat Mbak Kiki bikin, aduh kayaknya mudah banget ya. Pas giliran praktek, waduh ternyata bikin mencucuisasi ya. Iya. Nah, terus kalau kita pakai manik-manik yang lama, biasanya tangan kita cepet kotor nih teman-teman. Nah ini yang harus diperhatikan nanti kalau lagi pakai manik-manik, lagi ngerangkai manik-manik gini, jangan langsung pegang-pegang muka ya. Sayang nanti biasanya kadang kan nggak sengaja ya ngucek mata, keringetan atau apalah, itu gampang banget bikin jerawatan. Jadi sayang nanti malahan wajahnya. Saya ngomong gini karena udah pernah ngalamin ya. Jadi kayak ngeflek gitu. Ternyata jerawatnya habis sembuh muncul lagi, sembuh muncul lagi. Karena habis kekucek-kucek. Kenapa sih terjadi itu? Sebenarnya karena beberapa bahan itu mengandung nikel. Dan nikel ini efeknya jahat banget sama wajah. Sama kulit sih. Oke, ini sudah ditopiin beberapa. Saya akan tunjukin ke teman-teman. Di sini
Oke, ada yang belum ya. Ini ada warna pink beberapa. Kasih. Yang penting kalau bikin loop adalah di tang ya. Jadi kalau teman-teman pakai tang, gunakan sesuai fungsinya. Apakah tang potong ataukah tang untuk putar, supaya memang hasilnya maksimal. Halo, assalamualaikum Mbak Ruli, Mbak Evi, selamat bergabung ya. Nah ini kita sudah punya manik-maniknya. Saya akan tunjukin ke teman-teman. Saya arahkan ya ke bawah. Nah, ini kalau kasat mata kelihatan warnanya sama-sama pink ya, semuanya pink gitu. Tapi sebenarnya dia tidak benar-benar pink. Ini sama kayak kalau teman-teman nanti padu padan mutiara air tawar, sama-sama mutiara air tawar, kayaknya sama-sama putih, tapi sebenarnya dia tidak benar-benar putih. Nah, ini pinknya yang ini lebih muda nih. Dua ini lebih muda. Ya. Nah, ini pink yang 3 ini mirip. Nah, pink yang ini dia lebih mirip sama ini. Jadi pinknya agak ungu. Ya, kelihatan ya. Jadi pinknya yang muda banget, baby pink, pink yang agak ungu. Jadi ini ada 3 pink. Saran saya, apapun aksesorisnya, jangan nempelin warna yang sama ini langsung sekaligus. Jadi dalam rangkaian ini sebaiknya dijeda sehingga kayak hamburan warnanya itu merata. Hamburan lagi, penyebaran warna mungkin ya. Sehingga dia kelihatannya lebih membaurnya itu lebih cantik. Nah ini kan warna pink yang sama. Jadi kalau warnanya senada, terus terang menurut saya padu padannya lebih susah ketimbang kalau misalnya teman-teman padu padanin warnanya kayak gini ya. Anggap ini ada manik-manik kuning, bunganya merah ya. Nah, kita akan bikin kalung merah sama kuning. Nah, ini ya, kita cari aja manik-manik ada kuningnya, ada merahnya. Oh, ini nggak terlalu cocok. Ya, merah, kuning. Ini ada merah juga ya. Nah, terus kalau mau kasih kuning yang mungkin lebih gelap bisa. Nah, nih bentuknya nggak harus sama, tapi kuningnya warnanya senada. Dia bisa diaplikasikan di tempat yang sama. Kebayang ya teman-teman ya. Nah ini kan kuningnya sama. Nah kuning ini lebih baik dia nggak terlalu dekat sama yang lain. Ini urut-urutannya kayak nggak jelas gitu, tapi dia masih kayak senada karena sebenarnya warna kuning yang sama muncul 3 kali. Jadi ini sama ini satu geng. Ini sama ini satu geng. Loh, merah ini gengnya siapa, Mbak? Merah ini gengnya ada di warna bunganya. Kalau teman-teman perhatikan merahnya sama bunganya sama. Nah, ini dia bisa walaupun sendirian merah tapi masuk ke dalam rangkaian gelangnya. Ya. Agak rumit sih, tapi sebenarnya ini rumus paling gampang yang mudah dipahami dan bisa dipraktekkan dengan cepat. Jadi pertama kuncinya kumpulin aja manik-manik yang tinggal sendiri-sendirian itu di dalam satu wadah yang sama seperti tempat wadah saya tadi. Terus habis gitu kalau kita mau rangkai, nah baru kita keluarin nih yang warnanya mirip-mirip walaupun bentuknya berbeda, kita kelompokkan di tempat yang sama. Kalau misalnya dia dalam satu rangkaian, kita tinggal ulang aja warnanya mau muncul berapa kali. Terus kalau warnanya sama jangan diletakkan langsung berurutan ya. Atau kalau di bros jangan dipasang deket-deketan.
Karena kalau di foto ketika manik-manik yang sama itu berada di tempat yang deket, dia kayak ngeblok gitu warnanya, sehingga pas di foto nggak kelihatan cantik, tapi cuman kelihatan kayak warna kuning gitu aja. Kalau misalnya dia disebar di beberapa titik, dia akan lebih cantik penyebaran warna-warnanya. Ini teman-teman, ini cuman dipasang jadi rantai gini aja ya. Kalau teman-teman lihat, kelihatannya pinknya sama, tapi kalau dilihat dengan seksama dia pinknya nggak sama. Pink yang ini mungkin sama-sama ini, tapi bentuknya beda ya. Satu dikasih topi di sini, satu dikasih manik bulat-bulat kecil. Yang satu ada topi, yang satu nggak ada topi. Nah, ini tinggal teman-teman kayak atur-atur aja posisinya. Dipasang gitu. Oh. Ini udah jadi 2. Wow, alhamdulillah. Lumayan guys. Bisa buat jualan kalau nanti ada pameran. Nah, yang penting lagi karena produk ini mungkin tidak akan langsung dipajang. Biasanya karena pertimbangan, oh lagi libur nih gitu. Kita nggak mau posting dulu di sosial media kita, nggak apa-apa. Nah, tapi sebaiknya manik-manik ini disimpan di dalam wadah yang tertutup ya. Kalau bisa teman-teman punya plastik clip kayak gini, atau yang model kayak kalung-kalungnya koleksi Kiki gitu ya. Itu karena alasnya putih. Kalau ini alasnya bening suka nggak kelihatan warnanya ya. Kalau alasnya putih, misalnya kayak plastiknya kayak gini, nah ini dia akan lebih mudah terlihat produknya. Atau bisa juga teman-teman kasih kayak karton putih gitu ya di bawahnya, simpen. Kalau punya silika gel, hai dadah, hati-hati ya Nana. Kalau punya silika gel, ini bisa disimpan dikasih silika gel ya. Nah terus berikutnya kasih di sini stiker, pakai stiker Tom and Jerry atau stiker kecil atau stiker apalah ya, untuk ngasih tahu harganya. Karena kadang pas kita bikin kita masih ingat nih harga bahan bakunya berapa, tapi ketika udah disimpan lama dipajang lupa ini berapaan ya harga gelangnya. Nah kalau teman-teman sudah dikasih harga dan dikasih plastik terus disimpan dicantelin gitu, jadi lebih mudah nyarinya. Dan ketika kita mau upload kita langsung foto beberapa gelang sekaligus. Kenapa kok harus difoto beberapa gelang sekaligus? Karena gini ya, kalau kita posting di sosial media kita, misalnya kita jualan aksesoris, jualan gelang, kalung, bros, macem-macem gitu ya. Terus pada saat posting, habis posting gelang, posting bros, posting kalung, habis posting kalung, posting gelang lagi, besoknya posting peniti. Ketidakkonsistenan itu akan bikin calon pelanggan kita tuh bingung, karena orang yang suka pakai bros belum tentu suka pakai kalung ya. Orang yang suka pakai kalung belum tentu suka pakai gelang. Sehingga yang harus dipahami adalah ketika orang visit Instagram kita, mereka cari gelang, terus foto-fotonya berikutnya kalung, bros, peniti. Mana gelangnya lagi nggak ketemu-ketemu gitu ya. Dia jadi batal beli karena sayang banget. Ongkos kirimnya 20.000, gelangnya harga 60.000. Kalau beli 2 sih mungkin masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau cuma beli 1 kan sayang. Nah sehingga dia akhirnya batal beli. Tapi kalau misalnya teman-teman jejer-jejer beberapa gelang sekaligus gitu, itu akan memudahkan dia membuat keputusan untuk jangan beli cuma 1, beli beberapa sekaligus gitu. Nah ini potensi terjualnya juga lebih besar. Ini tips kayaknya kecil ya. Tapi kalau teman-teman praktekkan akan ngefek banget di penjualan kita secara online. Makanya kalau teman-teman lihat di di katalog koleksi Kiki itu, walaupun kita jualan banyak banget produk, tapi pengelompokannya atau postingannya pas masang itu gambar-gambarnya terkelompokkan dengan baik. Cara lain untuk mengelompokkan bisa dilakukan dengan hashtag ya. Jadi hashtag ini akan sangat membantu sekali buat kita untuk tahu produk sejenis. Kayak mungkin pada saat kita posting kalung, gelang, macam-macam urut-urutannya. Tapi kalau dikasih hashtag kalung koleksi Kiki, ketika diklik maka akan muncul semua gambar-gambar kalung yang pernah dibuat oleh koleksi Kiki.
Nah ini pertanyaannya Mbak Dea bagus banget ya. Mbak Kiki, yang dipasang di stikernya apa? Harga jualnya atau harga bahan bakunya gitu. Kalau saya langsung harga jual Mbak Dea. Sehingga tapi biasanya saya udah punya sih rumus ngitung harga bahan baku. Minimum harga jual itu 2 kali harga bahan baku ya. Jadi kalau misalnya bahan bakunya habis 20.000, biasanya saya harga jualnya 40 sampai 65.000 gitu. Nah, kenapa kok masangnya harga jualnya kok bukan harga bahan bakunya? Sebab kadang-kadang kita lupa, atau kadang-kadang plastik-plastik itu kita taruh dan belum diganti dengan harga jual, udah dilihat sama orang atau calon pembeli. Nah mereka akan biasanya sih langsung berasumsi kalau itu harga belinya. Nah begitu kita kasih tahu, jangan, itu harga pokoknya, belum termasuk untung, masih harga bahan baku, belum ditambah harga bikin dan sebagainya. Mereka sudah nggak mau beli. Ya aku mau beli harga ininya aja ya gitu. Wah jadi lebih repot gitu kan. Nah jadi lebih baik sih dikasih harga jualnya langsung. Jadi pas kita mau posting juga lebih gampang. Ingat bahwa ini harganya berapa, pas mau dipajang atau mau dibawa ke pameran atau mau dijualin sama orang lain juga lebih mudah ngasih harganya. Ya berdasarkan plastik itu ya. Jadi belum langsung ditaruh di kemasan ya teman-teman. Saya kan punya beberapa model kemasan ya. Ada yang kotak, ada yang plastik, ada yang kotak pakai label koleksi Kiki. Loh, kenapa Mbak kok kemasannya banyak banget, beda-beda gitu? Karena biasanya kemasan ini saya sesuaikan dengan siapa yang membeli. Jadi kalau orang mau ngasih hadiah dia sukanya pakai kotak. Tapi kalau orang untuk pengiriman jauh, misalnya kayak ke luar negeri, dia nggak mau kotaknya yang berat-berat karena nanti ongkos kirimnya jadi mahal ya. Lebih baik muat aksesoris banyak aja. Kalau kotak saya bisa cari di tempat saya gitu. Otomatis harga jualnya juga biasanya bisa saya bedakan. Kalau dia nggak pakai kotak atau pakai plastik biasa bisa lebih murah. Atau ada juga orang yang mau menjual kembali produk kami, dia nggak mau pakai yang ada labelnya koleksi Kiki karena mau dikasih label sendiri, itu juga boleh. Biasanya nanti saya kasih kotak yang kotak beludu polos gitu ya, sehingga dia lebih gampang untuk nge-rebranding produknya. Kayaknya udah banyak banget ya sharing pagi ini. Intinya teman-teman jangan takut buat nyobain. Bahkan dari bahan-bahan yang kayaknya udah lebih cocok dibuang gitu ya, sebenarnya di situ masih ada potensi untuk terjual dengan baik kalau kita mau berusaha lebih dikit lagi kita usahakan. Jadi misalnya dibongkar lagi, dibentuk jadi model yang baru, difoto ulang, didesain ulang gitu. Nanti siapa tahu yang kayaknya gak laku-laku itu malah justru bisa cepat ketemu jodohnya. Cie. Karena kata Afgan jodoh pasti bertemu ya. Jadi kita kalau belum laku tetap harus optimis guys. Mungkin belum laku kemarin tapi besok diborong orang. Gitu dulu sharing pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman jadi lebih semangat untuk mengisi hari liburan lebaran. Yang tahun ini mungkin gak bisa mudik ketemu keluarga ya. Tapi lebih banyak di rumah aja. Untuk bisa lebih produktif dan bisa lebih fun gitu ngejalanin liburannya. Jangan ingat yang sedih-sedih ya, ingat yang positif-positif. Mungkin sambil Zoom sama sahabat atau keluarga yang jauh, bisa sambil bikin aksesoris. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Selamat merayakan Idul Fitri untuk semua sahabat muslim koleksi Kiki. Dan buat teman-teman yang lagi liburan, selamat menjalankan liburan. Semoga bisa mempererat hubungan dengan keluarga yang ada di rumah. Juga orang yang jauh di mata tapi dekat di hati melalui telepon-teleponan ya. Dadah, sampai ketemu lagi minggu depan.